Perkenalkan, nama saya Eka Dina dari perwakilan beasiswa Ahmad Dahlan akan menyampaikan sebuah pembahasan di mana kita akan membahas tentang kesabaran. Betapa indahnya kesabaran itu. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalam pembahasan yang pertama yaitu mengenai kata heart yang berarti jantung digunakan sewaktu membicarakan tentang perasaan. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, kata hati yang digunakan sewaktu membicarakan tentang perasaan. Kemudian, yang berikutnya adalah yang berikutnya yaitu adalah mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi ahli sabar. Amin. Karena ternyata kedudukan seseorang ditentukan oleh kualitas kesabarannya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Bahkan, wasta'inu bisobri wassalaha, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam ayat ini, kata-kata sabar didahulukan, karena orang yang tidak sabar, maka sholatnya juga tidak akan khusyuk. Kemudian begitu juga dengan pemimpin yang tidak sabar. Pasti tidak akan berhasil dalam memimpin dan akan jatuh akibat ketidaksabarannya. Oleh karena itu, orang yang tidak pernah sungguh-sungguh melatih kesabaran dalam kehidupan ini, maka dia akan menderita. Karena kesabaran membuat daya tahan yang luar biasa dan benar-benar memperindah pribadi seseorang. Menurut Bapak Quraish Shihab dalam bukunya Menyingkap Tabir Ilahi, kata ashabur atau Allah Maha Penyabar berasal dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf, shad, ba, dan ro. Makna dari kata ini adalah pertama, menahan, kedua, ketinggian sesuatu, dan yang ketiga yaitu sejenis batu. Dari makna menahan lahirnya makna konsisten atau istiqomah. Karena sikap menahan pandangannya terhadap suatu gejolak dinamai sabar. Nah, yang kemudian seseorang yang ditahan di penjara dan dia sabar sampai mati disebut masburo. Dari makna kedua lahir kata subr, yang berarti puncaknya sesuatu. Jadi orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi, maka dia akan memiliki puncak kemuliaan tersendiri. Dan dari makna yang ketiga, muncul kata as-subra, yakni batu yang amat kukuh lagi kasar, atau bisa juga disebut dengan potongan besi. Apabila makna itu saling kait-mengkait, maka orang yang punya kemampuan sangat menahan diri, gigih, tangguh, maka dia akan punya tingkat ketinggian, kemuliaan, bahkan kehormatan selaku manusia, dan dia akan memiliki ketahanan yang amat dahsyat. Oleh karena itu, bagi para akhwat, Anda yang akan mencari calon suami, pilihlah laki-laki yang sabar, yang tidak temperamental, dan juga tidak emosional. Karena berat bagi sebuah rumah tangga bila memiliki suami yang kasar, mudah marah, dan mudah kecewa. Akibatnya, rumah tangga akan mengarungi derita tiada akhir. Begitu juga dengan kaum laki-laki. Kalau mau mencari istri, carilah yang sabar, yang bisa menahan lisannya, dan istri yang sabar menghadapi kehidupan. Kesabaran itu amatlah berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala, allazina iza asobat
musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Kemudian ada juga Quran Surat At-Taqabun ayat 11, yang dimana artinya adalah dan orang-orang yang yakin bahwa apapun yang terjadi mutlak karena izin Allah. Makhluk hanya jalannya saja. Tidak ada kejadian tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketidaksabaran timbul ketika kita melihat makhluk terlalu hebat dan melihat sebagai makhluk sebagai sumber. Pada dasarnya kita tidak boleh terlalu melihat ke atas apapun yang ada di atas. Kita selalu ingat bahwa ada yang selalu di bawah kita. Padahal makhluk cuma jalan atau perantara. Kalau fokus kita kepada makhluk, maka kualitas kesabaran kita bakal berkurang. Tapi kalau kita melihat Allah yang menguasai setiap kejadian, maka akan meningkatkan kesabaran kita. Orang yang targetnya akhirat, maka kesabarannya akan meningkat. Begitu juga sabar itu akan berat awalnya, tapi manis akhirnya. Dan kemudian untuk latihan sabar ini merupakan latihan kesungguhan, di mana latihan kemuliaan juga, karena tiada pahala yang terputus kecuali pahala orang yang sabar. Kemudian kita akan membahas macam-macam kesabaran, di mana macam-macam kesabaran ini ada yang pertama dalam surat Al-Imran ayat 200 diceritakan tentang kesabaran ketika berjuang. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga atau di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Peperangan adalah ujian kesabaran. Bagaimana caranya sabar ketika dalam peperangan? Caranya yakni, yakinlah bahwa musuh-musuh kita adalah milik Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berperang kecuali semuanya milik Allah. Jangan gentar melihat musuh karena musuh kita adalah juga milik Allah semuanya. Ini sama dengan halnya kita sebagai mahasiswa. Ketika kita berkompetisi, ingatlah bahwa lawan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berkompetisi secara bersih dan kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa lawan kita adalah milik Allah, maka insya Allah yang kita lakukan adalah atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada musuhnya, maka susah syahidnya. Ketika melawan musuh, kita harus yakin bahwa bukan musuh itu yang berbahaya, tapi sikap kita kepada musuh yang berbahaya. Apakah sikap kita pengecut atau kita penakut? Oleh karena itu, kita harus sabar ketika menghadapi ancaman musuh. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa kata musuh saat ini adalah yang terberat diri kita sendiri. Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lalui, dan tantangan tersebut adalah salah satunya musuh dalam diri kita sendiri. Jika ada golongan dari kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikan dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 87. Jadi, terpancing, kalaupun karena
Allah menghendaki di dunia ini semua orang beragama Islam, maka itu amat mudah bagi Allah. Tapi kenyataannya ya, Allah tidak membuat orang atau semua manusia yang ada di dunia ini beragama Islam. Maka wajar kalau kita menghadapi perbedaan pendapat dan juga keinginan dan sikap semua itu dengan kesabaran. Ketika menghadapi perbedaan khilafiyah, maka sabarlah. Jangan sampai ketika menghadapi urusan sunnah malah melalaikan yang wajib, yaitu bersatu. Kalau perbedaan pendapat terjadi saat rapat ataupun kita ya sebagai mahasiswa kadang kala ada yang namanya diskusi atau musyawarah kerja ataupun musyawarah komisariat di tingkat IMM ya itu maka bersabarlah, jangan sampai ada rapat yang menjadi ajang angkara murka. Ada lagi yaitu bersabarlah ketika berupaya untuk bersatu, karena untuk bersatu memerlukan mengalah dan sikap bersabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang berisi, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan juga sabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ketika kita sering sabar dalam menghadapi musibah, tapi belum tentu sabar dalam ibadah. Ada yang sabar saat ibadah, tapi tidak sabar ketika menghadapi musibah. Uh, Sampai sini paham ya? Maksudnya, kita bisa saja sabar dalam menghadapi ibadah, namun ada juga yang tidak sabar ketika menghadapi musibah. Dan tidak jarang juga ada orang yang tidak sabar ketika diberikan kelapangan atau kemudahan. Jangan mudah terpancing dan jangan mudah bereaksi negatif karena kesabaran itu ada pada pukulan pertama. Pukulan pertama yang dimaksud di sini adalah ketika kita pertama kali menyikapi sesuatu, misalkan kita akan beribadah. Sikap pertama kita seperti apa? Itulah yang dimaksud dengan pukulan pertama. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah, atau saat ini adalah, bagaimana kita bertekad untuk memiliki komitmen. Saya harus menjadi ahli sabar. Dalam diri saya harus bisa sabar. Saya tidak boleh hancurkan hidup saya karena ketidaksabaran. Saya tidak boleh hancurkan hari-hari saya karena tidak sabar, dan sebagainya. Karena dunia ini memang tempatnya ujian. Misalkan di mana seorang mahasiswa ya sekarang banyak sekali agenda-agenda ataupun acara yang sangat menguji kesabaran. Salah satunya adalah ketika kita sedang ospek ataupun di Universitas Muhammadiyah ya dinamakan Masta, kita harus menghadapinya dengan sabar. Oleh karena itu tidak ada pilihan kecuali kita harus menjadi ahli sabar. Kita hanya bisa menunggu saat kematian kita dengan kesabaran. Situasi sesulit apapun sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang overdosis maupun yang meleset. Sesakit apapun Allah tahu kita sakit karena Dialah yang menciptakan rasa sakit tersebut. Dan rasa sakit tersebut tidak akan melebihi apa yang menjadi kemampuan kita. Kemudian ini adalah pesan ketika menghadapi sabar dalam ibadah. Nah, untuk kalimat yang terakhir ini adalah sabar bukan berarti pasrah, pasti sabar adalah kegigihan kita untuk terus ada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan.
Kemudian